Ya, sudah tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai, Denpasar. Oke, selamat Mas Ali. Iya. Nanti ambil gambar di sana, nah. Iya, nanti ambil gambar sambil menunggu toh. Belum bisa lolos itu Ibu lihat belum bisa lolos. Belum yang ini.
Ini barangnya saya taruh berat. Barangnya sini dulu ya Pak ya, biar dikumpul guide-nya masih di toilet. Oke. Foto satu kali ke bawah. Ya, silakan sama kantong. Nanti saya jaga barangnya. Ya, barangnya Pak serapatin. Wait, mati mati ya. Pindah kau, pindah. Pindah. Titan. Kalau mau foto. Berapa? Garong ko pan. Mas. Nggak usah. Lanjut. Disuruh. Oke, lanjut. Lihat naik bis, bisnya udah ada. Isi ada sih. Nanti sekalian jemput ini. Oke, Bu. Isi isi
sedikit ya, back lagi, setengah sedikit. Di sini, bentar ibu, bentar foto dulu. Di sini. Ambilin, keluarin. Tapi sini mau kayak bareng situ, tapi di sini menegak. Di sini. Ya, di sini Bu. ya di sini ya Bu ya. Gercep ya, sudah setengah 10 jam 10. Yang muda-muda di depan jongkok ya, biar kelihatan. Bapak di tengah Pak. Tentang destinasi wisata yang akan kita kunjungi, saya akan memperkenalkan Pulau Dewata ini atau Pulau Bali ini kepada Bapak Ibu ya. Meskipun Bapak Ibu sudah pernah ke Bali, ya mungkin boleh tahu Bapak Ibu yang sudah pernah ke Bali sudah kemana saja? Canalot sudah, GWK sudah. Tempat monyet banyak Bu. Uluwatu ada, Sangeh ada, Monkey Forest juga ada monyetnya. Iya. Kenapa Bu? Tampak Siring. Oh berarti sudah hampir semua tempat wisata ya? Sudah ada yang 2 kali datang. Iya. Sudah tahun berapa tuh kesini? Sudah lama. Ya, jadi mungkin tempat-tempat yang Bapak Ibu kunjungi sebelumnya mungkin ada sedikit perubahan mungkin ya. Ya, semoga semoga kita bisa menikmati semua di objek wisata ya. Oke. Jadi sebelum saya menceritakan tentang Tanah Lot, ya, saya akan sedikit memperkenalkan Bali. Nah,
Bali ini, Provinsi Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota madya. Nah, yang pertama saya ambil dari barat dulu ya. Nah, itu Bali bagian barat itu namanya Kabupaten Jembrana. Nah, Jembrana ya, biasa kalau orang Bali akhiran A ucapannya E. Iya, kalau ada yang namanya Wira menjadi Wira mungkin ya. Tapi tidak, kalau untuk nama tidak semuanya ke huruf E ya. Nah, kayak pura menjadi pura. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu mau belajar bahasa Bali sedikit ya. Selama di Bali, Bapak Ibu harus bisa sedikit bahasa Bali ya. Oke. Oke, Kabupaten Jembrana itu adalah kabupaten paling barat ya. Kemudian ke timur lagi kita ada yang namanya Kabupaten Tabanan. Kita akan menuju ke Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan ini adalah kabupaten yang terkenal dengan lumbung padi. Ya, jadi lumbung padinya Bali itu di Kabupaten Tabanan karena Tabanan adalah penghasil beras terbesar di Bali. Nah, di sana ada yang namanya Subak ya, Museum Subak. Nah, karena di sanalah lumbung padinya Bali. Kemudian ke timur lagi ada namanya Kabupaten Badung. Nah, sekarang ini kita berada di Kabupaten Badung. Jadi kabupaten yang paling luas ya di Bali. Kemudian ke timur lagi kita ada namanya Kabupaten Gianyar. Nah, Kabupaten Gianyar ini adalah pusatnya kesenian. Nah, jadi seni apapun ada di Kabupaten Gianyar. Seni tari, seni patung, pahat, seni lukis dan sebagainya. Nah, pernah mendengar Ubud Bapak Ibu? Ya, jadi disinilah pariwisata di Bali itu mulai berkembang ya, di Ubud, daerah Ubud. Nah, kemudian ke timur lagi ada namanya Kabupaten Klungkung. Kabupaten Klungkung. Nah, besok juga kita ada jadwal ke sana ya, Kabupaten Klungkung. Kemudian Karangasem itu paling timur, Pak. Jadi ada Kabupaten Klungkung, kemudian Bangli. Ya, Bangli. Kalau Bangli kita juga akan kunjungi nanti besok ya, Kabupaten Bangli. Kemudian paling timur, nah itu adalah Kabupaten Karangasem. Nah, ini Bali bagian timur ya, dimana gunung tertinggi di Bali itu ada di Kabupaten Karangasem. Nah, itu sudah ada 7 kabupaten. Kemudian 1 kabupaten lagi itu ada di bagian utaranya Bali, yaitu Kabupaten Singaraja, atau yang lebih dikenal dengan Buleleng. Nah, Buleleng. Nah, itu sudah 8 kabupaten dan 1 kota madyanya adalah Kota Denpasar. Tuh, Bapak Ibunya tahu semua. Denpasar ya adalah pusat kota di mana kantor-kantor dinas provinsi itu ada di Denpasar. Nah, kemudian Pulau Bali ini tidak hanya ada 1 pulau saja. Provinsi Bali masih ada beberapa pulau kecil ya. Itu kalau di daerah Kabupaten Klungkung ada yang namanya Nusa Penida. Nah, Nusa Penida, kemudian ada Nusa Lembongan. Ya, dan 1 lagi pulau yang terkecil di sana adalah Nusa Ceningan. Jadi ada 3 pulau kecil yang berada di Kabupaten Klungkung. Nah, kemudian kalau di daerah Denpasar itu ada namanya Pulau Serangan, tapi Pulau Serangan ini sudah direklamasi ya, itu sudah merupakan pulau reklamasi. Kemudian 1 pulau kecil lagi itu adalah di Kabupaten Singaraja, itu namanya Pulau Menjangan. Itu pulau-pulau kecil yang masih termasuk Provinsi Bali dengan mayoritas penduduknya beragama Hindu. Nah, jadi kebetulan sekali Bapak Ibu datang hari ini pada saat kami merayakan Hari Raya Galungan. Iya, pernah mendengar ya Hari Raya Galungan? Ya, di mana? Terima kasih. Jadi pada saat Hari Raya Galungan, ini mungkin karena sudah agak siang ya, agak siang. Kalau pagi-pagi itu di jalanan atau di pura-pura besar, Bapak Ibu akan melihat orang-orang Bali umat Hindu bersembahyang. Nah, jadi pakaiannya menggunakan pakaian adat seperti saya sekarang ya. Nah, gitu. Nah, nanti untuk Hari Raya Galungan saya juga akan ceritakan ya. Ya, mungkin ini karena
berada di jalur huta yang tidak banyak rumah penduduknya di sini ya. Tetapi nanti setelah kita berada sedikit di pedesaan, kita akan melihat bagaimana masyarakat Bali, umat Hindu melakukan persembahyaan pada saat hari raya. Jadi ada yang mungkin pernah tinggal di Bali? Ada ya? Ya. Ini saya akan memperkenalkan sedikit nama-nama orang Bali ya. Nah, biar Bapak Ibunya mungkin kenalan sama orang Bali. Tidak hanya tahu namanya Komang atau Kadek saja. Nah, ini ada kalau di Bali itu dikenal dengan kasta. Nah, meskipun kasta itu tidak ada di Bali ya, yang ada itu adalah warna atau wangsa. Jadi di sini ada 3 wangsa. Nah, yang pertama kita kenal dengan yang namanya Brahmana. Nah, sebenarnya ini adalah pengelompokan masyarakat yang memiliki kewajiban di bidang tertentu ya. Nah, kita semua sama di mata Tuhan, kita sama, tidak ada yang namanya kasta. Nah, cuman kalau di Bali itu mungkin sudah mengenalnya seperti kasta gitu ya. Ya. Kemudian kalau zaman dulu, nah orang yang memiliki kewajiban di bidang spiritual. Nah, mungkin untuk melafalkan mantra-mantra, membuat sesajen. Nah, itu namanya Brahmana. Nah, jadi Brahmana inilah yang paling penting ya, orang yang paling penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Nah, karena hanya dia yang bisa melakukan mantra-mantra, menuntun masyarakat untuk bersembahyang. Begitu. Nah, untuk mempertahankan keturunannya, kaum Brahmana ini mempertahankan sampai keturunannya. Jadi keturunannya ini diberi gelar Ide Bagus. Pernah mendengar ya? Ya, jadi Ide Bagus ini adalah gelar untuk anak laki-laki dari kalangan Brahmana. Nah, Ide Bagus, misalnya Ide Bagus Wibawa. Jadi namanya dia adalah Wibawa. Nah, kalau Bapak Ibu berkenal sama orang Bali namanya siapa? Ide Bagus, jangan ini, belum cukup itu. Karena Ide Bagus itu banyak. Gitu. Jadi namanya dia itu adalah Wibawa. Tapi gelarnya Ide Bagus. Iya, betul Bu. Kalau perempuannya itu namanya Ide Ayu. Gelarnya Ide Ayu. Ide Bagus, Ide Ayu. Ide Ayu Komang Sari misalnya. Jadi namanya dia adalah Sari. Gitu. Kalau Ide Ayu kita sudah tahu mereka dari keturunan Brahmana. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini ada dari golongan kesatria. Nah, kalau zaman dulu ini mungkin para raja-raja ya. Jadi ini adalah orang yang berkewajiban di bidang kepemerintahan. Nah, kalau raja, nah itu kan kebanyakan dari golongan kesatria. Dari golongan kesatria ini ada yang namanya anak agung. Anak agung gede siapa? Anak agung gede kalau laki-laki, anak agung istri kalau perempuannya. Nah, ini selain anak agung ada juga namanya Idewo. Idewo gede, Idewo ayu. Gitu. Kemudian satu lagi ada namanya Cokorda. Cokorda gede, Cokorda istri. Nah, salah satu mungkin ya ini dari golongan ksatria, itu Cokorda, itu adalah suami dari Happy Salma. Nah, itu Happy Salma itu kan dari keturunan kerajaan Ubud. Kemudian yang ketiga, nah itu ada golongan Waisya. Nah, golongan Waisya ini adalah orang yang memiliki kewajiban di bidang perekonomian. Nah, dia diberi gelar I Gusti. I Gusti Ngurah Rai. Jadi namanya dia adalah Rai. Ini gelarnya I Gusti. I Gusti Ngurah dan I Gusti Ayu. Nah, I Gusti Ayu kalau ceweknya. Kemudian itu kan ada triwangsa ya, ada 3 wangsa. Ya, jadi untuk kaum kebanyakan mungkin kalau zaman itu dulu itu ada para prajurit ya. Jadi itu dari golongan Sudra. Nah, Sudra inilah yang mungkin lebih banyak terkenal dengan nama-nama yang Bapak Ibu ketahui ya, seperti Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Ya, betul. Jadi dari nama-nama ini juga ada maknanya.
Kalau orang Bali itu memberikan nama anaknya itu ada maknanya nih. Ya, kalau dari golongan Sudra ini yang anak pertama itu diberi nama Wayan. Iya, anak pertama Wayan. Kalau Wayan itu diambil dari kata wayah, Bu. Nah, wayah, kalau wayah itu artinya tua. Nah, kalau seperti buah ya, udah matang, udah tua, nah itu dibilang wayah. Nah, kemudian wayah itu berubah menjadi Wayan. Nah, karena dia adalah anak paling tua. Nah, kemudian selain Wayan, ada juga namanya Putu. Nah, ada juga namanya Gede. Jadi biasanya di masing-masing daerah itu beda-beda ya. Kalau di daerah Karangasem ataupun Singaraja itu biasanya panggilannya Gede. Karena anak paling gede. Gede siapa? Ya. Kemudian anak kedua ada namanya Made. Nah, Made ini diambil dari kata Madya. Madya itu artinya tengah, ya betul. Jadi kan kalau zaman dulu itu orang tua zaman dulu menganggap 3 anak lebih baik. Otomatis yang kedua itu adalah yang paling tengah. Iya. Nah, Made, selain nama Made ada juga Kadek. Nah, Made sama Kadek itu sama ya, anak kedua. Kiri kanan ada Pak? Iya. Belakang. Kalau perbedaannya perempuan dan laki-laki itu di depannya, Bu. Nah, jadi ada I itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuannya itu Ni. Nah, I Kadek itu berarti cowok. Kalau Ni Kadek itu berarti perempuan, cewek. Itu perbedaannya. Tuh. Kemudian kalau di daerah Karangasem biasanya anak kedua itu dipanggil Nengah. Nah, karena tengah-tengah. Gitu. Kemudian anak ketiga, ada yang tahu anak ketiga? Nah, ini kan kalau dibilang 3 anak lebih baik, otomatis yang ketiga ini adalah yang paling terakhir ya. Nah, ini diberi nama Nyoman. Nyoman diambil dari kata Uman. Nah, kalau Uman di Bali itu disisain gitu ya. Nah, ini yang paling sisa di terakhir ya. Ya, diberi nama Nyoman. Nah, kalau selain nama Nyoman ada juga namanya Koming. Koming, Komang, Nyoman itu sama. Nah, jadi anak ketiga. Nah, kalau di luar Bali itu ada namanya Komeng. Kemudian anak keempat. Nah, ini kenapa ada anak keempat ya? Pada zaman dulu tuh kan orang tua tuh banyak sekali punya anaknya, bisa sampai selusin malahan ya. Satu ayah, satu ibu punya anak 10, 12. Nah, karena kalau zaman dulu tuh kan tidak ada alat kontrasepsi. Nah, kemudian kalau kita aborsi juga dosa. Nah, akhirnya karena kebablasan, nah jadi ada anak keempat ini lahir. Nah, anak keempat ini merupakan anak bonus. Nah, diberi nama Ketut. Nah, Ketut ini diambil dari kata kitut ya. Kitut itu artinya mengikuti. Nah, jadi ini yang pengikutnya yang paling terakhir. Gitu, makanya diberi nama Ketut. Gitu. Nah, bagaimana kalau anaknya yang kelima? Nah, saya tidak akan membahas sampai selusin ya Bu ya. Nah, ini anak kelima. Anak kelima ini diberi nama Wayan lagi. Nah, jadi biar tidak biar mudah menghafalkan ya. Kalau terlalu banyak kan susah jadinya. Nah, jadi kembalikan ke yang pertama. Namanya Wayan, tapi ada Wayan balik karena sudah berbalik. Jadi kalau memang dia bersaudara 5, nah jadi Wayan ini mungkin anak pertama atau mungkin anak kelima. Jadi begitupun sekarang kami berada di Tanah Lot, Bali.
Sana. Pendeta sini Pak, pendeta. Mana Ibu? Ayo di depan sini. Di depan. Jauh di samping Bu. Di bawah. Happy sini. Ayo, silakan. Silakan. Mari Pak. Opa, Mama ya? Ih, sudah kembali ke mobil kayaknya. Iya, dia dulu di situ. Tanda di bawah ya, apa di samping di bawah, mama.
di bawah. Di situ atau di sini? Di sini dulu. Sini ke? Masuk. Rombongan. Masuk ke sini kenapa? Rombongan selalu di layar. Jangan buka bilang malu-malu po. Sini nak. Harus tampil di layar semua. Ya cepat. Masih ada. Maaf.